Tak lama lagi kita mungkin akan mulai membangun banyak hal di bulan. Semua itu karena misi India di bulan baru-baru ini berhasil mendeteksi belerang di dekat kutub selatan bulan. Unsur kimia ini bisa sangat berguna untuk membangun infrastruktur di satelit. Ini adalah pertama kalinya unsur kimia ini ditemukan di satelit alami bumi. Unsur yang dicari-cari ini sebagian besar ditemukan di dekat gunung berapi di bumi. Kemunculannya di bulan memberi banyak informasi tentang sejarah vulkanik satelit dan kondisi atmosfernya di masa lalu. Rover misi mendeteksi elemen kimia ini kurang dari seminggu setelah mendarat sekitar 70 derajat dari kutub selatan bulan pada tanggal 23 Agustus 2023. Pendaratan bersejarah di permukaan bulan ini menjadikan India sebagai negara keempat yang berhasil mendaratkan misi di bulan. Misi ini juga merupakan wahana antariksa pertama yang mendarat sangat dekat dengan kutub selatan satelit kita. Kutub selatan merupakan area yang sangat penting karena diyakini sebagai rumah bagi endapan es air. Jika hal ini benar, misi masa depan mungkin bisa memanennya dan mengubah es air ini menjadi air minum atau bahkan bahan bakar roket. Selama 2 minggu, pendarat ini melakukan pengumpulan data, terutama berfokus pada analisis tanah bulan dan atmosfernya yang sangat tipis. Sementara itu, penjelajah Pragyan yang bertenaga surya memulai pencariannya untuk menemukan air beku di bulan. Adapun pendaratnya mendemonstrasikan prestasi luar biasa lainnya pada tanggal 3 September. Wahana ini menyalakan mesinnya dan mengangkat dirinya sendiri sekitar 41 cm ke udara. Kemudian pesawat ini melakukan lompatan kecil untuk mendarat 30-41 cm dari posisi semula. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting. Bisa membawa pendarat kembali ke permukaan bulan sangat penting untuk misi-misi di masa depan. Untuk menunjukkan bahwa mereka bisa dengan aman mengembalikan sampel tanah atau bahkan astronot kembali ke bumi setelah misi di bulan. Pada bulan September, wahana antariksa India ini dimasukkan ke mode tidur. Malam bulan yang berlangsung selama 14 hari semakin dekat, dan wahana antariksa ini tidak dirancang untuk mengumpulkan data ilmiah selama periode waktu tersebut. Sejauh ini kita sudah mengetahui beberapa temuan utama dari misi ini. Salah satunya terkait dengan pengukuran temperatur lapisan atas bulan pada kedalaman yang berbeda. Yang menarik, permukaan satelit di wilayah itu ternyata lebih panas dari yang diperkirakan. Sebelumnya, suhu di permukaannya diperkirakan hanya berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Tapi ternyata suhunya sekitar 70 derajat Celcius, jauh lebih panas dari yang seharusnya. Penemuan lainnya menunjukkan adanya beberapa elemen kimia termasuk oksigen. Selain itu, data yang diterima dari wahana antariksa tersebut mengonfirmasi keberadaan aluminium, kalsium, besi, titanium, silikon, dan elemen kimia lainnya di permukaan bulan yang dekat dengan kutub selatan. Wahana ini juga menggunakan instrumen khusus yang dirancang untuk mengukur gempa dan gemuruh di bawah permukaan bulan agar mendeteksi aktivitas seismik. Hal ini membawa kita kembali pada belerang yang terdeteksi berkat spektroskop penjelajah. Para ilmuwan saat ini sedang berusaha mencari tahu apakah unsur ini terbentuk di permukaan secara alamiah atau akibat aktivitas vulkanik atau hantaman meteor. Benda menakjubkan lainnya yang ditemukan di bulan adalah batu, dan mungkin saja itu adalah batuan bumi tertua yang diketahui. Serpihan selebar 2 cm yang termasuk dalam koleksi batuan besar yang dibawa ke planet kita oleh para astronot Apollo itu bisa jadi merupakan pecahan bumi yang berusia 4 miliar tahun. Temuan ini bisa membantu kita melukiskan dengan lebih baik hantaman dahsyat yang dialami bumi di awal kehidupannya. Kejadiannya bisa seperti ini. Segera setelah batuan terbentuk, tumbukan asteroid mungkin melontarkannya dari bumi. Pada saat itu, satelit planet kita 3 kali lebih dekat ke bumi daripada saat ini. Tabrakan tersebut sangat kuat sehingga bongkahan batuan terestrial ini menemukan jalan menuju bulan. Kemudian pecahan ini tertelan oleh breksi lunar, batuan yang beraneka ragam. Batu tersebut dibawa pulang ke bumi oleh para astronot Apollo 14. Meskipun para ilmuwan telah menemukan meteorit yang berasal dari Mars dan bulan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya batu dari bulan ternyata merupakan meteorit terestrial.
Mereka juga menemukan bahwa batu tersebut terbentuk di lingkungan yang kaya air dengan temperatur dan tekanan yang sesuai dengan temperatur dan tekanan di sekitar 19 km di bawah permukaan planet kita. Pada tahun 2019, misi Chang'e 4 milik Tiongkok berhasil mencetak sejarah dengan mendarat di sisi jauh bulan. Wahana penjelajah misi ini membantu para peneliti memvisualisasikan struktur yang tersembunyi jauh di bawah permukaan satelit, mengungkap miliaran tahun sejarah bulan. Wahana Yutu 2 berhasil menemukan hal ini dengan bantuan Lunar Penetrating Radar. Wahana ini memotret jauh ke dalam permukaan bulan dan mendengarkan gema suara yang memantul dari struktur yang tersembunyi di bawah permukaan bulan. Ternyata struktur-struktur tersebut berada di kedalaman hampir 305 meter. Penelitian ini menunjukkan bahwa 40 meter pertama di bawah permukaan terdiri dari lapisan debu, tanah, dan bebatuan. Instrumen juga menemukan kawah tersembunyi yang pasti terbentuk setelah sebuah objek besar menabrak permukaan bulan. Dahulu kala, lava purba kemungkinan besar mengalir jauh di bawah tanah. Para peneliti percaya bahwa pecahan batuan di sekitar formasi tersebut mungkin merupakan puing-puing yang dihasilkan oleh tumbukan. Mereka juga menemukan bahwa lapisan batuan vulkanik semakin tipis jika semakin dekat ke permukaan. Variasi ketebalan aliran lava seperti itu bisa berarti penurunan jumlah dan besarnya letusan dari waktu ke waktu. Jadi aktivitas vulkanik bulan berangsur-angsur berkurang sejak pembentukan bulan sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Di sisi jauh bulan, terdapat salah satu kawah tumbukan terbesar dan tertua di tata surya, yaitu cekungan kutub selatan Aitken. Sayangnya dari bumi, kita hanya bisa melihat tepi luarnya saja yang tampak seperti rangkaian pegunungan besar. Cekungan ini merupakan lekukan raksasa sedalam 13 km, berdiameter lebih dari 2.414 km dan menutupi seperempat permukaan bulan. Para astronom yakin kalau kawah ini terbentuk saat asteroid bertabrakan dengan bulan sekitar 4 miliar tahun lalu. Dan sekarang lihatlah bongkahan logam raksasa seukuran 4 negara bagian Connecticut ini. Mengenai beratnya dalam satuan kilogram, cukup dikatakan bahwa angka tersebut mengandung 18 angka 0. Massa misterius ini tersembunyi sekitar 290 km di bawah permukaan bulan di suatu tempat di tengah-tengah cekungan kutub selatan Aitken. Hal ini ditemukan ketika GRAIL, singkatan dari misi Gravity Recovery and Interior Laboratory NASA, mengumpulkan data tentang satelit alami kita. Ketika memeriksa informasi ini, para ilmuwan melihat bahwa di satu tempat di permukaan bulan ada perubahan gravitasi yang aneh. Setelah meneliti fenomena ini, mereka menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang misterius yang membebani lantai cekungan di sana. Sejauh ini para peneliti belum menemukan asal-usul benjolan aneh itu, tapi ada beberapa teori. Salah satunya menyatakan bahwa temuan itu adalah bongkahan oksida padat yang muncul ketika bulan baru saja terbentuk. Saat itu, satelit ini masih diselimuti oleh lautan magma purba, dan bongkahan tersebut bisa jadi terbentuk pada tahap akhir pendinginan. Namun sebagian besar ilmuwan mendukung teori lain yang menyatakan bahwa massa yang membingungkan itu merupakan bagian dari asteroid raksasa yang pernah menciptakan cekungan kutub selatan Aitken. Karena benda itu terbuat dari logam, kemungkinan besar benda itu adalah inti asteroid yang terbuat dari besi dan nikel. Mungkin ada labirin tabung lava di bulan. Belum lama ini, para astronom menerima hasil pemotretan topografi bawah tanah dan menemukan gua besar di bawah permukaan satelit bumi itu. Gua itu bisa jadi merupakan hasil dari aktivitas vulkanik bulan yang terjadi lebih dari 3 miliar tahun lalu. Aliran lava mengeras, menciptakan kerak yang tebal dan keras di bagian luar. Tapi di dalam, lava terus mengalir, melelehkan batuan dan menciptakan terowongan dan gua. Sejumlah lubang kecil di permukaan. Tepat setelah penciptaannya, alam semesta diselimuti kegelapan. Aku tidak ada sih waktu itu, tapi itulah yang dipikirkan oleh sebagian besar ilmuwan. Semua bintang tersembunyi di balik kabut tebal gas purba. Lalu, tiba-tiba ada sesuatu yang menyibak kabut itu, dan alam semesta pun mulai bersinar, dan akhirnya terbangun. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? 8 galaksi redup yang baru saja ditemukan mungkin punya jawabannya.
Big Bang menciptakan dunia kita sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada awalnya dunia ini hanya berupa subpartikel yang sangat panas dan kacau. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan menjadi dingin dan partikel-partikel akhirnya bisa menempel satu sama lain. Begitulah atom-atom itu muncul, sebagian helium tapi sebagian besarnya hidrogen, elemen pertama. Dan unsur-unsur pertama ini mulai membentuk awan gas tebal yang sangat buram. Kemudian, bintang-bintang pertama mulai terbentuk. Bintang-bintang itu sangat terang, memancarkan banyak sekali cahaya, termasuk radiasi ultraviolet. Tapi meskipun bintang-bintang itu bersinar, sebagian besar cahayanya tidak bisa menjelajah jauh karena terhalang kabut hidrogen. Awan gas menyerap dan menyebarkan partikel cahaya kecil di sekelilingnya, seolah-olah cahaya terperangkap di sekeliling bintang-bintang. Zaman kegelapan berlangsung selama ratusan juta tahun. Kemudian semuanya berubah. Baru-baru ini teleskop luar angkasa James Webb menemukan galaksi-galaksi Katai purba dari zaman itu. Ternyata galaksi-galaksi itulah yang seharusnya kita syukuri karena telah menerangi alam semesta. Saat itu kabut tersebut dipenuhi oleh bintang-bintang muda. Bintang-bintang ini memancarkan bertonton radiasi yang sangat kuat sehingga tidak hanya berhasil mengatasi tapi juga memecah atom-atom hidrogen di dalam kabut. Radiasi tersebut mengubah atom-atom hidrogen menjadi partikel-partikel bermuatan, seperti partikel yang membawa sedikit listrik yang disebut ion. Sedikit demi sedikit, kabut pun tersingkir. Proses pembersihan kabut ini disebut reionisasi, dan waktu yang indah ini dikenal sebagai zaman reionisasi. Akhirnya, cahaya dapat menjangkau seluruh penjuru alam semesta, dan ini merupakan suatu perubahan besar, persis seperti zaman pencerahan manusia. Untuk menemukan pemantik kecil ini, para astronom menggunakan teknik yang disebut pelensaan gravitasi. Bayangkan cahaya yang merambat di ruang angkasa seperti sinar yang lurus. Tapi sama seperti segala sesuatu di dunia ini, bahkan waktu, cahaya juga mematuhi gravitasi. Jika gravitasi terlalu kuat, maka cahaya akan membelokkan berkas cahaya. Jadi, ketika berkas-berkas itu melintas di dekat objek masif, gravitasi objek menariknya, melengkungkan dan membelokkan lintasannya. Itulah sebabnya lubang hitam terlihat sangat menyeramkan, seolah-olah ia meregangkan bintang-bintang dan ruang angkasa di sekelilingnya seperti pusaran air. Tapi sebenarnya tidak seseram itu. Kaca biasa atau kaca pembesar juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itulah dinamakan pelensaan gravitasi. Apabila objek lensa sangat besar, maka lensa akan membengkokkan cahaya ke dalam beberapa gambar dari objek yang sama, menciptakan struktur yang menyeramkan dan memukau yang disebut cincin Einstein. Tapi, jika objeknya tidak terlalu besar, maka pembengkokannya tidak terlalu dramatis dan hanya sedikit mendistorsi bentuk objek latar belakang, membuatnya terlihat agak melar. Pelensaan gravitasi juga membantu para ilmuwan mempelajari hal-hal seperti materi gelap yang menyeramkan. Jika cahaya terlihat meregang, dan itu bukan hanya karena ada objek masif di dekatnya, maka itu mungkin karena ada sesuatu yang tak terlihat dan berat yang membelokkannya. Karena kedelapan galaksi itu terlalu redup, enggak heran sih umurnya hampir setua email yang belum kubaca. Para ilmuwan harus menggunakan trik gravitasi untuk mengamatinya. Tim ini mempelajari cahaya dari galaksi-galaksi yang berusia lebih dari 13 miliar tahun. Akhirnya, mereka memfokuskan diri pada gugus galaksi yang disebut Abell 2744, yang juga dikenal sebagai gugus Pandora. Temuan ini membantu mereka memahami bagaimana galaksi-galaksi kecil berperan besar dalam mengubah alam semesta awal. Teleskop James Webb adalah alat yang luar biasa, dan tak lama lagi, teleskop ini akan membantu kita melihat masa-masa yang lebih awal lagi, yaitu masa fajar kosmik, saat alam semesta baru berusia beberapa juta tahun. Alat hebat lainnya, yaitu teleskop antariksa Romawi, akan membantunya. Mungkin juga galaksi-galaksi ini bukanlah satu-satunya penolong dalam kisah ini. Bintang-bintang masif di masa awal pembentukannya memang sangat menakutkan, tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Ada yang memperkirakan massa bintang-bintang tersebut 30-300 kali lebih masif dari matahari dan jutaan kali lebih terang. Bintang-bintang modern memiliki beberapa elemen yang lebih berat,
Tapi pada masa itu, bintang-bintang tersebut hanya menggunakan unsur yang tersedia, yaitu hidrogen dan helium yang menyebabkan bintang-bintang tersebut sangat panas dan berkilau. Tapi, bintang-bintang itu juga memiliki masa hidup yang sangat pendek, hanya beberapa juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia 4,6 miliar tahun dan masih tetap kuat. Syukurlah. Di akhir hidupnya, bintang-bintang itu menjadi supernova. Semburan energi yang berwarna-warni ini sangat kuat sehingga mereka membentuk elemen-elemen pertama yang lebih berat di dunia kita dan menyebarkannya ke seluruh alam semesta. Menanamkan benih-benih pertama untuk planet-planet di masa depan. Sementara itu, bintang-bintang itu sendiri tidak lenyap begitu saja. Bintang-bintang itu kolaps karena gravitasinya menciptakan lubang hitam pertama. Nah, lubang hitam juga dikenal karena menghasilkan radiasi dalam jumlah yang sangat besar. Jadi ada kemungkinan lubang hitam membantu mempercepat pembersihan kabut. Ironisnya, lubang hitam juga membantu alam semesta bersinar lebih terang sekaligus menghisap cahaya pada saat yang bersamaan. Penemuan-penemuan terbaru menunjukkan kalau lubang hitam mungkin jauh lebih tua dari yang kita yakini sebelumnya. Lubang hitam mungkin membantu pembentukan bintang-bintang dan galaksi-galaksi baru. Masa lubang hitam itu jutaan atau bahkan miliaran kali masa matahari. Teleskop James Webb telah menemukan sepasang kuasar awal, yaitu pusat terang galaksi yang ditenagai oleh lubang hitam supermasif. Sepasang kuasar ini merupakan sepasang kuasar yang menarik, yang bergabung hanya dalam waktu 900 juta tahun setelah dentuman besar. Pasangan kuasar yang bergabung ini mungkin merupakan pasangan kuasar yang paling awal dan paling jauh yang pernah ditemukan. Teleskop ini juga mempelajari benda-benda yang disebut mercusuar kosmik. Dalam bahasa sains, benda-benda itu disebut pulsar. Pulsar adalah sisa-sisa bintang masif yang sangat padat. Pulsar terbentuk dari bintang-bintang yang dulunya bermassa 4-8 kali lebih masif dari matahari. Salah satu hal terhebat tentang pulsar adalah seberapa cepat perputarannya. Pulsar adalah salah satu objek tercepat di alam semesta. Pulsar bisa melakukan sekitar 700 putaran hanya dalam waktu 1 detik. Dinamakan demikian karena berperilaku seperti mercusuar yang pada dasarnya adalah gelombang radio yang berkedip-kedip. Pancaran radiasi ini menyapu langit, menciptakan sinyal seperti denyut nadi yang bisa kita deteksi. Sebuah bintang pada dasarnya bekerja seperti ini. Ada fusi nuklir yang terjadi di dalam intinya, atom-atom saling menyatu bergerak dengan kecepatan tinggi, bertabrakan dan melepaskan energi yang sangat besar. Itulah sebabnya bintang memancarkan banyak sekali cahaya dan panas. Tentu saja semua tekanan ini berusaha mendorong keluar, bekerja sekuat tenaga demi mengembangkan bintang. Semakin besar fusi yang terjadi, semakin kuat dan semakin besar pula bintang itu. Di sisi lain, ada gravitasi yang menarik ke dalam, mencoba memempatkan bintang dan membuatnya tetap menjadi bola yang kecil dan padat. Selama masih ada keseimbangan, bintang akan terus hidup. Tapi ketika bintang menjadi tua dan menghabiskan seluruh bahan bakar nuklirnya, ia menjadi terlalu lemah untuk menghasilkan energi yang dibutuhkannya dan tidak bisa melawan gravitasi lagi. Pada saat itulah bintang akan kolaps karena beratnya sendiri menjadi supernova. Yang tersisa adalah inti bintang, tapi sekarang inti bintang sudah hancur menjadi... Biasanya ketika kita melihat foto-foto astronot di luar angkasa, kita bisa melihat bahwa mereka terikat pada pesawat ruang angkasa. Tapi ada seorang astronot pemberani yang mengambil langkah liar ke tempat yang tidak diketahui tanpa tali pengaman yang menghubungkannya dengan pesawat ulang-alik. Pria pemberani ini adalah Bruce McCandless, dan dia melakukan aksi itu pada tahun 1984. Bagaimana dia bisa kembali? Kamu mungkin bertanya-tanya. Dia melakukan trik keren ini dengan menggunakan jetpack nitrogen yang oleh NASA disebut sebagai Main Maneuvering Unit. Pada awalnya, dia mencoba beberapa uji coba manuver di ruang muatan Challenger. Dan hanya setelah dia memastikan semuanya baik-baik saja, McCandless memutuskan untuk melakukannya dan meluncur sejauh 100 meter dari pesawat ulang-alik. Sedikit statistik yang menyedihkan di sini, dari 430 orang yang telah melakukan lompatan keluar angkasa, 18 orang sayangnya kehilangan nyawa mereka, yang memberi kita tingkat kematian lebih dari 4%. Dengan angka-angka ini bisa dikatakan bahwa pesawat ulang-alik adalah alat transportasi yang paling tidak aman di luar sana. Baiklah, mari kita buat sedikit lebih jelas.
Jika kita menghitung angkanya dengan lebih baik, kita bisa mendapat persentase yang lebih kecil. Tapi bagaimana caranya? Nah, 4% sedikit menyesatkan karena ketika kita menghitung, kita mengambil semua penerbangan luar angkasa. Namun, beberapa orang terbang beberapa kali yang mengurangi kemungkinannya. Dengan lebih dari 600 kursi yang terisi di 113 penerbangan ulang-alik, tingkat kematian yang sebenarnya untuk misi pesawat ulang-alik sebenarnya mendekati 2%. Mari kita uji pengetahuan umummu sekarang. Jadi, apa makhluk hidup pertama yang dikirim ke luar angkasa? Jika jawabanmu adalah monyet, kamu tidak benar. Mereka yang menjawab anjing, maaf, tapi itu juga tidak benar. Pada tanggal 9 Juli 1946, lalat buah menjadi makhluk hidup pertama yang berhasil mencapai ruang angkasa dalam penerbangan roket suborbital V2. Kemudian pada tanggal 20 Februari 1947, lalat-lalat kecil ini kembali dengan selamat dari perjalanan mereka, membuka pintu bagi eksplorasi ruang angkasa manusia di masa depan. Sebelum kita mengirim mamalia luar angkasa, seperti monyet Rhesus albert II pada tahun 1949 atau anjing luar angkasa yang terkenal, para ilmuwan menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari lalat buah untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap radiasi dan kondisi perjalanan luar angkasa. Para peneliti mulai menggunakan lalat buah untuk eksperimen pada tahun 1910-an. Coba tebak mengapa? Karena kita manusia berbagi banyak gen dengan hama menjijikan ini. Bayangkan jika kamu mendengar musik yang menyeramkan secara tiba-tiba saat tidak ada apapun di sekitarmu dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu. Sekarang bayangkan betapa hebatnya pengalaman ini bagi para astronot yang mendengar musik menyeramkan di pesawat ulang-alik mereka. Beberapa bulan sebelum pendaratan di bulan, para astronot Apollo 10 mengorbit bulan untuk menguji peralatan saat mereka mendengar suara-suara audio yang aneh. Astronot Eugene Cernan mencatat semua suara menakutkan itu dan bercanda bahwa suara-suara itu seperti musik yang aneh. Pada saat itu, para astronot tidak melakukan kontak dengan mission control. Mereka berada di sisi gelap bulan. Meskipun suara-suara itu menyerupai sesuatu dari film fiksi ilmiah, NASA meremehkannya karena mereka fokus pada kesehatan mental para astronot. Meskipun ada spekulasi selama bertahun-tahun, sumber suara tersebut masih belum diketahui, dengan teori yang berkisar dari gangguan radio hingga aktivitas partikel bermuatan. Cernan kemudian mengatakan bahwa mereka tidak menganggapnya serius dan tidak melaporkannya setelah misi. Kemungkinan kita telah menerima pesan dari teman baru dari galaksi lain, tapi kita gagal memahaminya. Pada bulan Agustus 1977, beberapa astronom yang menggunakan teleskop radio Big Ear di Universitas Ohio menangkap sinyal radio pita sempit yang aneh dari rasi bintang Sagittarius yang berlangsung selama 72 detik. Sinyal tersebut berdengung pada frekuensi 1420 MHz yang sangat signifikan karena cocok dalam emisi alami dari hidrogen. Frekuensi ini telah ditandai oleh para ilmuwan hampir 2 dekade sebelumnya sebagai pilihan yang mungkin bagi peradaban luar angkasa yang mencoba menghubungi mereka. Mereka menjulukinya sebagai sinyal wow setelah salah satu astronom menulis wow pada hasil cetakan mereka. Kita tidak pernah mendengar sinyal itu lagi dan tidak ada yang bisa menjelaskan asal-usulnya secara memuaskan. Setelah menghabiskan sekitar 1 bulan di luar angkasa, para astronot mulai kehilangan cukup banyak kulit dari bagian bawah kaki mereka, terutama kapalan-kapalan keras yang terbentuk dari waktu ke waktu. Seorang astronot bahkan menelepon mission control dengan sedikit panik ketika dia melihat sebagian tumitnya melayang dalam gravitasi nol. Tapi jangan khawatir, saat kapalan lama terkelupas, kapalan baru akan muncul di bagian atas kaki mereka. Mereka membutuhkan cengkeraman itu untuk menahan semua pengekangan, seperti para pemain trapeze di udara. Berada di urutan pertama dan melihat darah sama menakutkannya dengan kedengarannya. Dan ya, dalam kondisi tanpa bobot di luar angkasa, darah tidak mengendap di tubuh bagian bawah seperti halnya di bumi. Hal ini dapat menyebabkan beberapa situasi yang mengkhawatirkan di dalam pesawat. Dorongan alamiah bersifat universal, dimanapun lokasinya. Ada 2 alasan utama mengapa para astronot tidak dapat menggunakan toilet tradisional di luar angkasa. Pertama, air adalah sumber daya yang sangat berharga di dalam pesawat ruang angkasa. Kedua, tidak ada aliran gravitasi air di luar angkasa.
Air yang dapat diminum di stasiun luar angkasa ditampung di dalam kantong dan digunakan sebagaimana mestinya. Di lingkungan tanpa bobot, perangkat khusus dengan penyedot dan kantong sekali pakai digunakan untuk mengumpulkan limbah dengan penyimpanan yang diganti setiap 10 hari. Selain itu, pesawat ruang angkasa dilengkapi dengan sistem kompleks yang dirancang untuk mendaur ulang dan menyaring limbah cair, mengubahnya kembali menjadi air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari para astronot. Seolah-olah itu belum cukup, menghabiskan waktu yang lama melayang-layang di luar angkasa membawa tantangan lain. Tubuh bisa kehilangan kantong bursa, bantalan kecil yang berguna yang berada di antara sendi pinggul kita. Meskipun hal ini mungkin tidak menimbulkan masalah langsung di lingkungan tanpa gravitasi, kembali ke tanah yang kokoh dapat mengubah tindakan sederhana seperti duduk, baik di kursi atau di toilet, menjadi sebuah perjuangan yang nyata. Pergeseran cairan yang berkontribusi pada masalah terkait darah tidak berhenti di situ. Mereka juga dapat menimbulkan malapetaka pada sinus astronot, menciptakan rasa tersumbat yang konstan. Rasanya seperti tinggal di ruangan yang pengap sepanjang waktu, di mana kelegaan sepertinya jauh dari jangkauan. Oleh karena itu, tantangan perjalanan ruang angkasa jangka panjang bertambah, membuat pengalaman ini menakutkan sekaligus mendebarkan. Tantangan lain yang dihadapi para astronot adalah kehilangan penglihatan, yang juga dikenal sebagai sindrom okular, yang terdengar sangat ilmiah. Meskipun penyebab pastinya masih menjadi misteri, diperkirakan tekanan ekstra pada otak dapat mengacaukan retina dan saraf optik. Dan inilah fakta menariknya, hal ini kebanyakan terjadi pada pria. Ngomong-ngomong, kamu mungkin berasumsi bahwa menutup mata di luar angkasa berarti gelap gulita, tapi sebenarnya tidak demikian. Karena tingkat radiasi yang tinggi, para astronot masih bisa melihat cahaya terang saat mereka melintasi bagian tertentu dari orbitnya. Ini adalah fenomena yang cukup aneh yang membuat mereka tetap waspada, bahkan dengan mata tertutup. Beralih ke topik lain, mari kita bahas tentang kesehatan tulang di luar angkasa. Ternyata menjadi tanpa bobot benar-benar dapat berdampak buruk pada tulang para astronot. Misalnya, mereka dapat kehilangan hingga 2% massa tulang mereka setiap bulannya. Dan itu cukup liar, tapi kabar baiknya, mereka telah menemukan rutinitas olahraga baru yang dapat membantu melawan pengeroposan tulang tersebut. Jadi meskipun perjalanan luar angkasa pasti memiliki tantangan, para peneliti bekerja keras untuk menjaga para astronot tetap dalam kondisi prima saat mereka menjelajahi alam semesta. Big Crunch adalah teori keren tentang bagaimana alam semesta akan berakhir, dan pada dasarnya merupakan kebalikan dari Big Bang. Jadi bayangkan alam semesta mengembang selama berabad-abad. Kemungkinannya kita akan menemukan kehidupan di luar bumi di tahun 2035. Dan tidak perlu pergi ke galaksi yang sangat jauh, Bima Sakti kita penuh dengan lingkungan yang sangat cocok. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu. Yang kita bicarakan di sini adalah mikroba atau penanda kimiawi, bukan humanoid hijau seperti di film-film Hollywood. Meskipun begitu, ketika kita akhirnya menemukan jejak kehidupan, hal itu akan mengubah cara pandang kita tentang tempat kita di alam semesta. Teleskop antariksa Kepler milik NASA menemukan sesuatu yang luar biasa. Hampir semua bintang memiliki planet dan banyak di antaranya yang mungkin bisa dihuni. Planet batuan seperti Bumi dan Mars bahkan lebih banyak ditemukan di galaksi kita daripada planet gas raksasa seperti Saturnus dan Jupiter. Selain itu, kita juga sudah tahu kalau galaksi kita sangat kaya akan air. Ada air di awan antar bintang tempat bintang-bintang dan planet-planet terbentuk, di piringan-piringan debu di sekeliling bintang-bintang lain, di komet-komet, pokoknya di mana-mana. Namun, yang paling sulit adalah menemukan kehidupan itu sendiri. Idealnya, untuk menemukannya kita harus mendarat di setiap planet di luar angkasa dan benar-benar memeriksa di bawah setiap batu. Namun, berkat penelitian terbaru, setidaknya kita bisa mempersempit pencarian ke planet-planet yang berpotensi layak huni. James Webb Space Telescope, teleskop super canggih yang diluncurkan ke ruang angkasa pada tahun 2021, sedang melakukan penelitian. Teleskop ini memeriksa atmosfer bumi super di dekatnya, yaitu planet berbatu yang ukurannya sedikit lebih besar dari bumi. Wahana ini mencari gas-gas yang berhubungan dengan kehidupan, bahan kimia yang hanya bisa diproduksi oleh makhluk hidup, dan mereka sudah menemukan beberapa petunjuk.
Sebagai contoh, mereka mendeteksi tanda-tanda adanya bahan kimia semacam itu di sebuah planet yang disebut K2-18b. Jarak planet ini 120 tahun cahaya, yang merupakan jarak yang cukup dekat dalam skala ruang angkasa. Planet ini berada di zona Goldilocks, yaitu zona di sekeliling bintang di mana temperaturnya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair. Planet ini mengitari bintang Katai Merah, tipe bintang terkecil yang pernah ada. Bintang-bintang semacam itu sedikit lebih redup daripada matahari. Diperlukan waktu sekitar 1 tahun untuk memeriksa apakah petunjuk-petunjuk kehidupan ini nyata. Jika ya, berarti kehidupan jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Tapi, kalaupun tidak, masih ada 10 planet Goldilocks lainnya yang ada dalam daftar untuk dipelajari. Teleskop luar angkasa James Webb adalah alat yang sangat keren, tapi memiliki keterbatasan. Teleskop ini tidak bisa mendeteksi planet-planet kecil yang mirip bumi karena ukurannya. Untuk mengatasinya, NASA berencana untuk meluncurkan alat lain, teleskop survei inframerah bidang lebar. Teleskop ini akan lebih baik lagi dalam mendeteksi planet-planet seperti itu dan bahan kimia yang berhubungan dengan kehidupan. Dan juga ada proyek SETI. SETI adalah singkatan dari Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berburu makhluk luar angkasa sejak tahun 80-an. Mereka juga percaya bahwa kita akan menemukan tanda-tanda kehidupan dalam 10 tahun ke depan. Belum lama ini, mereka memulai sebuah proyek yang sangat besar dan keren. Proyek ini dinamakan COSMIC dan menggunakan serangkaian teleskop radio di New Mexico. Kalian mungkin pernah melihatnya di film Contact. COSMIC memungkinkan para ilmuwan untuk mendengarkan ratusan ribu, bahkan jutaan sistem bintang pada waktu yang sama. Teleskop-teleskop ini mengamati langit dan memeriksa data secara langsung. Jika ada sinyal yang menarik, para ilmuwan bisa langsung memeriksanya tanpa harus menunggu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Sinyal-sinyal itu sendiri seringkali muncul secara tiba-tiba dan singkat. Tapi, COSMIC bisa mendeteksi sinyal-sinyal terpendek yang berlangsung dalam hitungan nanodetik. COSMIC juga dapat membantu penelitian lain, seperti mempelajari semburan radio cepat yang misterius dan tidak dapat dijelaskan atau bahkan materi gelap. Ini adalah alat terbesar dan paling kuat untuk mencari kehidupan di luar bumi yang pernah kita ciptakan. Tapi, tidak cukup hanya dengan mendengarkan saja. Kenapa kita tidak mencari tahu sendiri? NASA telah mengirimkan beberapa sinyal ke luar angkasa. Pada tahun 2000, Deep Space Network mengirimkan sinyal ke satelit Pioneer 10. Tapi ada rintangan yang menghalangi, sebuah bintang Katai putih yang jaraknya 27 tahun cahaya dari bumi. Jika ada planet di sekeliling bintang itu, mungkin sinyal juga sampai ke sana. Jika ada spesies cerdas di sana, kita bisa menerima balasannya di tahun 2029. DSN terus mengirimkan transmisi yang kuat ke luar angkasa. Sinyal-sinyal ini akan bertemu dengan 222 bintang dalam 3 abad ke depan. Mungkin suatu hari nanti kita akan menerima balasan dari suatu tempat yang jauh. Tapi kenapa kita belum menerima jawaban? Ada sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta. Masing-masing memiliki sekitar 100 miliar bintang. Jika 1% saja dari bintang-bintang itu memiliki satu planet, maka masih ada 200 kuintilion planet yang mungkin. Dan kita bisa mengerucutkannya lebih jauh lagi. Jika kemungkinan planet-planet itu memiliki kehidupan adalah 1:1 triliun, maka masih ada beberapa ratus ribu planet. Jadi, di mana semuanya? Ini adalah pertanyaan terkenal yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Kemungkinan pertama tidak terlalu menakutkan. Ada kemungkinan alam semesta penuh dengan kehidupan, tapi kehidupan ini tidak cerdas dalam pengertian tradisional kita. Beberapa planet mungkin memiliki mikroba, burung atau dinosaurus luar angkasa. Hal ini disebut dengan teori Great Filter. Teori ini menyatakan bahwa ada filter tertentu yang harus diatasi oleh kehidupan untuk menjadi cerdas, dan mungkin spesies lain belum mampu mengatasinya. Coba pikirkan, kehidupan di bumi dimulai di lautan, kemudian merangkak ke daratan, beraneka ragam dalam berbagai bentuk. Punah dalam peristiwa besar sebanyak 5 kali, berevolusi lagi,
dan akhirnya menjadi manusia. Kita membangun masyarakat, mengembangkan perawatan kesehatan, dan baru kemudian mulai mencari kehidupan lain. Ada ide lain yang disebut hipotesis Gaian bottleneck, yang pada dasarnya menunjukkan hal yang sama. Meskipun mungkin tidak terlalu sulit bagi kehidupan dasar untuk memulai, sangat sulit bagi kehidupan tersebut untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Venus mungkin juga memiliki lautan dan kondisi yang mirip bumi, tapi ada yang tidak beres. Lautan di Venus mendidih karena efek rumah kaca yang tidak terkendali. Sekarang, Venus menjadi steril. Mars juga pernah memiliki air cair di permukaannya, dan bulan serta Merkurius memiliki atmosfer yang tebal untuk waktu yang singkat. Sementara itu, bumi telah memiliki air cair di permukaannya selama hampir seluruh keberadaannya. Sangat langka dan luar biasa bagi sebuah planet untuk mempertahankan suhu dari 0 hingga 100 derajat Celcius selama jutaan tahun. Jadi, mungkin adalah suatu kesalahan untuk mencari kehidupan cerdas, terutama yang menggunakan teknologi yang sama dengan kita. Bagaimanapun juga, kehidupan cerdas berevolusi dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Disitulah juga letak peran persamaan Drake. Ini adalah rumus yang memberi kita kesempatan untuk menghitung potensi kehidupan yang cerdas di sebuah planet. Untuk menghitung hasilnya, kita perlu mengetahui beberapa variabel. Berapa banyak bintang yang ada? Berapa banyak bintang yang memiliki planet? Kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan, dan seterusnya. Sayangnya, kita belum mengetahui angka-angka ini dan hasilnya mungkin tidak signifikan. Tapi, mari kita asumsikan bahwa setidaknya ada satu spesies cerdas lainnya. Kenapa kita belum bertemu? Mungkin ada banyak alasan. Mungkin mereka tidak menganggap kita cukup menarik, atau mungkin masalahnya ada pada kita. Mungkin kita terus kehilangan sinyal mereka, atau mungkin kita melewatkan seluruh spesies itu sendiri. Alam semesta ini sangat besar dan kuno, usianya lebih dari 14 miliar tahun. Para ilmuwan menduga ada bawang bombay besar di suatu tempat di luar angkasa. Bukan bawang bombay sungguhan, tapi sesuatu yang lebih gila lagi. Ini adalah bintang-bintang yang saling bertumpuk, berlapis-lapis. Objek-objek menarik ini yang disebut gravastar bisa jadi merupakan sepupu lubang hitam, tapi yang lebih penting, objek ini mungkin memegang kunci untuk memahami beberapa teka-teki paling misterius di alam semesta, yaitu energi gelap dan bahkan dimensi lain. Mari kita mulai dengan gravitasi. Lebih dari seabad lalu, Albert Einstein membantu kita memahami cara kerja gravitasi. Ternyata, gravitasi bukan hanya sesuatu yang menarik benda-benda di bumi dan membuat apel jatuh ke kepala Newton. Lebih dari itu, gravitasi adalah sesuatu yang membengkokkan struktur eksistensi itu sendiri. Katakanlah kamu melemparkan bola yang berat, seperti bola bowling, ke tengah-tengah tempat tidur. Apa yang terjadi pada spray? Spray akan melengkung, bukan? Spray akan meregang dan melorot di sekitar bola. Nah, jika kamu mengelindingkan bola lebih kecil seperti kelereng, melintasi tempat tidur, bola ini tidak bergerak dalam garis lurus lagi. Sebaliknya, ia mulai mengitari bola yang berat, menggelinding semakin dekat, seolah-olah bola yang berat itu menariknya. Itulah gravitasi. Tapi alih-alih spray, kita bicara tentang struktur ruang dan waktu itu sendiri, atau singkatnya, ruang waktu. Benda-benda berat seperti planet dan bintang-bintang membuat lekukan di ruang waktu, dan bulan, planet, atau bahkan cahaya bergerak di sepanjang lekukan ini. Gravitasi adalah kurva yang memberitahu kemana harus pergi. Kalau begitu, bisa dikatakan lubang hitam seperti bola yang sangat berat, bahkan paling berat. Gravitasi yang sangat kuat membuat lubang hitam menyusut dan terus makin kecil. Saking kecilnya, lubang hitam bisa muat di telapak tanganmu, tapi dengan massa beberapa matahari. Beberapa di antaranya seperti menggenggam lebih dari 40 miliar massa matahari. Ini konyol, tapi pada dasarnya lubang hitam menciptakan jurang maut di ruang waktu dengan gravitasi luar biasa. Area di sekelilingnya yang disebut horizon peristiwa adalah hal paling mengerikan yang pernah ada. Ini adalah titik tak bisa kembali. Sekali sesuatu masuk ke sana, ia tidak akan pernah bisa lepas. Ketika sesuatu jatuh melewati horizon peristiwa, ia tidak bisa keluar kembali. Bahkan cahaya sekalipun. Itulah sebabnya mereka tampak seperti lubang hitam.
Tapi, gravastar adalah sesuatu yang jauh lebih aneh. Seperti halnya lubang hitam, gravastar juga sangat kompak. Tapi alih-alih berupa lubang kecil dengan gravitasi yang tak berujung, gravastar mungkin memiliki sesuatu yang liar di intinya, yaitu energi gelap. Ini salah satu misteri terbesar di alam semesta. Energi gelap adalah sesuatu yang tak terlihat dan misterius, yang tampaknya meregangkan alam semesta lebih cepat dan lebih cepat lagi. Energi gelap seperti kebalikan dari gravitasi. Ketika gravitasi berusaha menarik segala sesuatu untuk memperlambat pemuaian alam semesta, energi gelap berusaha sekuat tenaga untuk membuat dunia kita semakin luas. Untungnya, sejauh ini energi gelap masih menang. Kalau tidak, kita semua akan berada di jurang yang dalam. Tapi jika kita bisa menjelaskan gravitasi dengan bola, lalu apa sebenarnya energi gelap itu? Sebuah gaya, medan energi, atau yang lain? Kita tidak tahu. Para ilmuwan telah melihat efeknya. Mereka tahu energi gelap tersebar di mana-mana, tapi tidak bisa menjelaskan apa itu sebenarnya. Tapi jika energi gelap terperangkap di dalam gravastar, mungkin kita akan tahu kebenarannya. Nama ini merupakan kependekan dari Gravitational Condensate Stars. Gravastar diimpikan oleh dua orang profesor fisika, Pavel Mazur dan Emil Motola pada tahun 2006. Mereka coba berpikir, apalagi selain lubang hitam yang bisa terbentuk ketika sebuah bintang masif runtuh ke dalam dirinya sendiri. Begitulah cara mereka menciptakan alternatif ini. Bayangkan ini, gravitasi menarik segala sesuatu ke dalam, membuat benda-benda yang sangat berat seperti bintang menyusut ukurannya. Semakin bintang menyusut, maka ia semakin padat dan gravitasinya semakin kuat. Setelah beberapa saat, bintang bisa melewati ambang batas kritis dan menjadi lubang hitam. Tapi bagaimana jika ada energi gelap di dalam untuk menangkalnya? Pada inti sebuah gravastar, mungkin ada area yang diisi oleh ruang hampa udara semu atau energi gelap. Energi ini akan mendorong keluar melawan gravitasi. Ini seperti gaya yang tak bisa dihentikan bertemu dengan objek yang tak bisa digerakkan. Karena itu, inti bintang tidak runtuh menjadi lubang hitam. Kedengarannya aneh, kita tidak tahu apa itu energi gelap. Jadi bagaimana energi gelap bisa mengisi sesuatu? Tapi untungnya meskipun ilmuwan tidak bisa sepenuhnya menjelaskan energi gelap, mereka memiliki model matematika yang kuat untuk menguji cara kerjanya di alam semesta. Jadi mereka memutuskan untuk menguji teori ini. Disinilah lebih anehnya lagi. Teori baru mengatakan bahwa gravastar mungkin bukan objek tunggal. Sebaliknya gravastar bisa saja bertumpuk satu sama lain. Masing-masing seperti lapisan dengan gelembung energi gelap di dalamnya, dikelilingi oleh kulit materi yang tipis. Cangkang terluar menampung gravastar yang lebih kecil di dalamnya, yang juga menampung gravastar lebih kecil lagi, dan seterusnya. Ini seperti serangkaian balon yang berlapis-lapis. Tekanan udara di masing-masing balon itu stabil, tersebar merata. Karena itu tidak ada satupun yang mengempis, semua berdampingan tanpa ada yang meletus atau mengempiskan yang lain. Dalam kasus gravastar, udara adalah energi gelap, dan karet adalah selubung materi yang mengelilinginya. Kedengarannya aneh, tapi sebenarnya ide ini lebih realistis. Sebuah gravastar mungkin memiliki selubung materi yang sangat tipis, tapi semakin tebal selubungnya, semakin besar kemungkinannya untuk bisa bertahan dengan stabil. Dan yang paling keren dari semua itu adalah mereka bisa menjelaskan salah satu misteri terbesar di dunia ini, yaitu bagaimana alam semesta terbentuk. Ketika sebuah bintang runtuh menjadi gravastar, secara teoritis materi bisa meledak melalui pusatnya dan menciptakan dimensi baru. Hal ini menghubungkan objek-objek tersebut dengan dentuman besar itu sendiri. Beberapa ilmuwan bahkan berspekulasi bahwa energi gelap bisa jadi merupakan energi yang dipertukarkan antara alam semesta kita dengan alam semesta anak yang tercipta dari sebuah gravastar. Tentu saja, ini semua hanya spekulasi untuk saat ini. Tapi di manakah semua gravastar itu dan bagaimana cara mengujinya? Fisikawan juga tidak yakin. Mereka lebih banyak berandai-andai daripada menemukan objek yang sebenarnya.
Kedua profesor tadi hanya coba membayangkan apa yang akan terjadi jika gravitasi dan energi gelap bekerja sama seperti ini. Untuk saat ini, LIGO, observatorium besar yang mendeteksi riak di ruang waktu, belum menemukan bukti-bukti jelas mengenai keberadaan gravastar. Masalah lainnya adalah gravastar hanya akan stabil dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya jika berputar terlalu cepat atau cangkangnya terlalu tebal, maka gravastar bisa saja goyah dan akhirnya pecah. Tapi proses itu bisa memakan waktu miliaran tahun. Selain itu, meskipun kita tidak melihatnya sekarang, ingatlah bahwa ini yang sebenarnya terjadi pada lubang hitam itu sendiri. Ketika Einstein mempublikasikan teori relativitas umum yang menjadi terobosan baru, ilmuwan lain, Carl Schwarzschild, mengambil persamaan-persamaannya dan menemukan solusinya. Dan saat itulah dia menyadari, jika gravitasi menjadi sangat kuat, cahaya tidak akan bisa lolos, dan ini bisa menciptakan semacam lubang di luar angkasa. Einstein bahkan berpikir hal ini terdengar terlalu aneh. Butuh waktu bertahun-tahun bagi kita untuk mengonfirmasi keberadaan lubang hitam, dan akhirnya kita bisa memotretnya beberapa tahun lalu. Kalian mungkin ingat foto buram yang tersebar di dunia maya? Itu adalah Sagittarius A-star, lubang hitam supermasif luar biasa di pusat galaksi kita, Bima Sakti. Jadi itulah kenapa para ilmuwan mempelajari gravastar dengan sangat serius. Dan karena semua perhitungannya sesuai, artinya objek-objek ini bisa benar-benar ada. Sekarang kita tinggal melihat apakah objek-objek itu ada di suatu tempat di luar sana. Menariknya, mereka mungkin akan tampak seperti lubang hitam biasa. Lubang hitam bisa memancarkan radiasi berenergi tinggi saat mengkonsumsi materi.